Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang terus melimpahkan kepada kita semua nikmat-nikmatnya, terutama adalah nikmat Islam, demikian pula nikmat taufik, dimudahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat melaksanakan salat maghrib berjamaah, dan kemudian kita menyempatkan hadir di majelis taklim sambil menunggu tibanya waktu salat berikutnya, di mana dalam keadaan seperti ini berkumpul banyak keutamaan. Dari mulai kita berangkat untuk salat berjamaah, sebelumnya kita berwudu secara sempurna, kemudian kita menunggu tiba waktu salat berikutnya sambil taklim. Ini Nabi SAW menyebutnya jihad. Dalam hadis yang sahih, Nabi SAW menyebutnya jihad. Beliau pernah bersabda, maukah kalian kutunjukkan amalan yang dengannya Allah akan tinggikan derajat, dengannya Allah akan hapuskan dosa-dosa? Kata para sahabat, bala ya Rasulullah, ya mau wahai Rasulullah. Beliau bersabda, isbagul wudu indal makarih, menyempurnakan wudu saat kondisi tidak menyenangkan. Ya, saat kondisi tidak menyenangkan. Maksudnya ketika kita sedang misalnya kedinginan, cuaca dingin, atau kitanya nggak enak badan, tapi kita tetap sempurnakan wudu. Sempurnakan gini, wudu ini maksudnya di samping mengerjakan yang wajib, kita tambahkan dengan yang sunnah. Jadi sempurna. Ya, yang kedua adalah kathratul khuta ilal masjid, banyak melangkahkan kaki menuju masjid untuk sholat berjamaah. Dan yang ketiga adalah intidharus shalah ba'da shalah, menunggu tibanya waktu sholat berikutnya setelah sholat. Kita sekarang sambil nunggu sholat isya setelah sholat maghrib. Fadzalikumur ribat, kata Nabi SAW, itu adalah jihad. Itu adalah jihad. Cuma orang banyak nggak tahu. Ya, apalagi sambil taklim, maka bertambah lagi keutamaan di atas keutamaan. Baik, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan tafsir surah Al-Fatihah pada pertemuan yang lalu. Sekarang kita melanjutkan dengan mengkaji tafsir surah Al-Baqarah. Ya, surah Al-Baqarah. Al-Baqarah, ya, yang artinya adalah sapi betina, diambil dari salah satu ayat atau beberapa ayat yang ada di surah Al-Baqarah ini. Ya. Jumlah ayatnya ada 286. Ya. Turun, ya, di Madinah, sehingga disebut dengan Madaniyah atau setelah Nabi SAW hijrah. Sebagian besar diturunkan pada permulaan tahun hijrah. Jadi setelah Nabi SAW hijrah ke Madinah, ya, turun sebagian besar surah Al-Baqarah ini. Ya. Ibrahim, Khadijah, Ibrahim. Ya. Ya. Kecuali ayat 281, ya, ini diturunkan di Mina pada haji wada, yaitu ayat yang berbunyi wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Ya. Itu turun di Mina, meskipun turunnya posisinya bukan di Madinah, tapi setelah Nabi SAW hijrah, maka masuk ke dalam surah-surah Madaniyah. Ayat ini turun pada saat Nabi SAW haji wada, haji terakhir beliau. Dan ayat ini juga yang terakhir turun, ayat 281. Demikian pula ayat riba termasuk ayat yang terakhir turun. Baik, seluruh ayat dari surah Al-Baqarah termasuk golongan Madaniyah, turun sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah. Dan surah Al-Baqarah adalah surah yang terpanjang di antara surah-surah yang ada dalam Al-Quran. Ya, kita lihat surah Al-Baqarah itu memakan berapa juz? Ya, 2 juz
setengah, ya kan, 2 juz setengah, ya. 1 juz itu kan 10 lembar, 2 juz 20 lembar, tambah setengah lagi, ya. Surah-surah yang lain cuma mungkin kadang 1 juz, ya, atau lebih. Tapi untuk surah Al-Baqarah paling panjang, ya. Dinamakan Al-Baqarah karena di dalamnya disebutkan kisah penyembelihan sapi betina yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israil, yaitu pada ayat 67 sampai 74, di mana di sana terdapat bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwa Dia mampu membangkitkan orang yang telah, ya, mati, ya. Dan juga dijelaskan sifat atau watak orang-orang Yahudi pada umumnya, ya. Khadijah. Nah, diam itu. Tutup itunya. Ditutup. Jangan naik-naik. Ya. Itunya ditutup lagi. Iya. Ya. Jadi di surah ini terdapat bukti kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala membangkitkan orang yang telah mati, yaitu ketika ada di antara Bani Israil yang terbunuh, dan mereka saling menuduh siapa yang bunuh, ya. Maka mereka datang kepada Nabi Musa alaihissalam minta penyelesaian, ya, daripada orang pada saling tuduh menuduh, ya. Udah kita datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Maka Nabi Musa alaihissalam menyuruh mereka sembelih sapi betina. Asalnya kalau mereka langsung menyembelih sapi betina itu udah gampang. Pokoknya sapi yang penting yang betina mereka sembelih saja. Sudah, mereka bisa langsung gunakan, ya, salah satu anggota badannya untuk memukulkan kepada orang yang mati itu, ya. Tetapi mereka menyusahkan diri dengan bertanya, wahai Musa, ya, berdoalah kepada Allah, terangkan kepada kami kayak gimana sapi betina itu. Maka Nabi Musa AS memperjelas, sapi betina itu sapi yang agak kuning-kuningan, yang gak terlalu tua, gak terlalu muda. Udah, kerjakan lagi apa yang sudah diperintahkan. Mereka bertanya lagi, wahai Musa, berdoalah kepada Allah untuk menerangkan kepada kami gimana sapi betina itu. Nanya lagi. Pokoknya sapi betina itu yang gak pernah dipakai buat menggarap sawah, yang begini, yang begitu, tambah susah. Nah, ini menunjukkan bahwa kalau disebutkan sudah laksanakan, maka lebih ringan daripada kita bertanya lebih lanjut sehingga malah menyusahkan diri, sebagaimana Bani Israil, ya. Kalau seandainya mereka tidak mengatakan insya Allah, mereka nggak akan berhasil menemukan sapi betina itu, karena susah sekali cirinya, ya, susah sekali. Dan setelah berhasil mereka mencari sapi betina, ya, yang disebutkan sifatnya, karena mereka sendiri yang nanya, ya, susah payah nyari, sudah dapat, dihargain mahalnya nggak tanggung-tanggung. Ya, tambah susah. Nah, ini menunjukkan benarlah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa fa inna ma ahlakan alladziina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya. Di antara penyebab binasanya orang-orang terdahulu adalah terlalu banyak bertanya dan menyelisihinya mereka terhadap nabi mereka. Ya. Khadijah pulang deh kalau kayak gitu, nggak usah ikut, ya. Kalau umpamanya kasih tahu, ya. Nah, ya, jadi seperti itu. Banyak bertanya terkadang malah membuat menyusahkan diri, ya. Terkadang malah menyusahkan diri. Seperti Bani Israil bertanya kepada Nabi Musa alaihissalam. Dulu pernah ada, ya, di zaman Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pernah bersabda, Innallaha kataba alaikumul hajja fahujju. Sesungguhnya Allah mewajibkan kepada kalian naik haji, maka berhajilah.
Ada salah seorang kaum muslimin bertanya, "Wahai Rasulullah, apa tiap tahun?" Hampir saja Rasulullah SAW marah ketika itu. "Kalau seandainya aku katakan setiap tahun, kalian gak akan sanggup." Ya gitu. Udah, laksanakan aja apa yang sudah disampaikan kepada kalian. Ya, makanya udah nggak perlu kita rincikan supaya mudah buat kita. Khadijah, Pak Ibrahim itu tadi. Ya, itu laksanakan aja apa saja yang diperintahkan kepada kalian. Maka dalam hadis yang lain, orang Muslim yang paling banyak Ibrahim sini Ibrahim. Gak usah main sama Khadijah, tidak malah di sini aja duduk sini. Ya. Dalam hadis yang lain diterangkan bahwa orang Muslim yang paling besar dosanya terhadap Muslim lainnya adalah orang yang bertanya tentang suatu masalah yang tadinya tidak wajib jadi wajib gara-gara dia. Jadi kita jangan sampai membuat jadi kaum muslimin terbebani karena pertanyaan itu. Nah, itu secara umum seperti itu. Dan di dalam kisah ini juga terdapat bukti ya. Di sini juga terdapat bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala berkuasa membangkitkan orang yang telah mati. Itu kan kita lihat dalam kisah setelah disembelih sapi betina, kemudian diambil salah satu anggota badannya, kemudian dipukulkan kepada orang yang kalau kita perhatikan, yakni setelah dipukulkan yang tadinya mati langsung hidup kembali. Kemudian ditanya siapa yang bunuh? Kamu, kayak gitu. Maka dia beritahukan yang bunuh adalah si fulan. Menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berkuasa membangkitkan yang telah mati. Ya. Gitu. Dan di dalam surah Al-Baqarah juga diterangkan Ibrahim dan lalian Ibrahim. Ya. Dan di surah Al-Baqarah juga diterangkan sifat watak orang-orang Yahudi pada umumnya, di mana mereka sebenarnya di antara yang ngeyel, menyusahkan diri, ya. Nah, itu diterangkan. Sebagian ulama berpendapat bahwa surah Al-Baqarah mengandung 1000 berita, 1000 perintah, 1000 larangan. Bagi orang yang mengkaji dia akan ketahui bahwa di dalamnya memuat banyak berita, banyak perintah dan banyak larangan. Ya. Di antara kandungan surah Al-Baqarah ini, ya, bahwa surah Al-Baqarah ini membicarakan masalah tasyri', undang-undang dan aturan yang dibutuhkan oleh kaum muslimin dalam kehidupan sosial mereka. Makanya di sini ada terkait dengan pernikahan, terkait dengan jihad, terkait dengan jual beli, terkait dengan macam-macam, terkait dengan sosial, kehidupan sosial disebutkan di sini di surah Al-Baqarah. Juga dalam surah ini juga umat dipersiapkan untuk mengurus dunia dan menegakkan agama Allah. Diterangkan tentang pembagian manusia dari mulai orang yang bertakwa sifatnya, orang kafir sifatnya, orang munafik sifatnya. Diterangkan tentang dasar-dasar keimanan dan tentang berbagai masalah syariat. Renungan surah Al-Baqarah ini ada sangat penting sekali nih, ya. Jika kita perhatikan surah Al-Baqarah, kita akan mengenal 3 khalifah di muka bumi, pengelola bumi, yaitu Adam, Bani Israel, dan Ibrahim alaihissalam. Maksudnya kisah 3 orang ini, Nabi Adam alaihissalam disebutkan dalam Al-Baqarah. Bani Israel disebutkan dalam surah Al-Baqarah, ya Bani Israel adkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Nabi Ibrahim juga disebutkan dalam surah Al-Baqarah. Apa hikmahnya? Pertama, Adam alaihissalam saat mendapatkan beban perintah dan larangan, namun beliau kalah. Beliau ketika itu jatuh ke dalam larangan dengan memakan buah dari pohon yang dilarang didekati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi beliau kemudian setelah jatuh ke dalam kesalahan, beliau segera kembali dan bertobat dan Allah menerima tobatnya. Ini kelompok yang pertama. Ya.
Jadi menerangkan ada 3 manusia ternyata yang mengelola hidup di dunia ini. Kelompok yang kedua adalah Bani Israel. Allah membebani mereka dengan perintah dan larangan. Namun mereka sering jatuh ke dalam maksiat, meninggalkan perintah dan mengerjakan larangan. Ini kelompok yang kedua, disebutkan berulang kali Bani Israel. Kelompok yang ketiga adalah yang Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah membebani perintah dan larangan, tapi beliau berhasil memikul semua itu. Dengan berhasil mengerjakan perintah dan menjauhi larangan, sehingga Allah jadikan sebagai imam dan teladan bagi seluruh manusia. Nah, sekarang kita akan kaji hikmahnya. Bahwa manusia ternyata ada yang begini. Ada yang jatuh kemudian kembali seperti Nabi Adam alaihissalam. Ada yang terus-terusan bergelimang di atas maksiat seperti Bani Israel. Ada yang luar biasa seperti Nabi Ibrahim, sabar, taat, gitu. Keadaan manusia kalau kita lihat kan seperti ini kan. Ada yang jatuh kembali lagi, jatuh kembali lagi. Ada yang bergelimang di atas dosa dan maksiat seperti Bani Israel, dan jumlahnya lebih banyak. Ada yang seperti Nabi Ibrahim tapi sedikit sekali. Kita lihat lagi sekarang. Di juz kedua surah Al-Baqarah terdapat hukum-hukum dan beban syariat seperti sholat, zakat, puasa, haji, muamalah, jihad. Seakan-akan Allah Ta'ala berfirman, inilah hukum-hukumku dan syariatku, perhatikanlah diri kalian dan bandingkanlah diri kalian dengan 3 khalifah sebelumnya. Di mana posisi kalian? Apakah kalian akan seperti Adam yang jatuh ke dalam larangan namun segera bertobat, atau seperti Bani Israel yang mengatakan kami dengar namun kami durhakai, sami'na wa asaina, atau seperti Nabi Ibrahim dan anaknya yang mampu memikul syariatku sehingga ku jadikan dia sebagai imam bagi seluruh manusia. Tinggal kita pilih di antara 3 ini. Mau seperti Nabi Adam alaihissalam jatuh tapi segera taubat, atau seperti Bani Israel yang ia dengar tapi nggak mau taat, atau seperti Nabi Ibrahim ya yang taat. Nah, ini juz yang kedua. Nah, sekarang di bagian akhir surah Al-Baqarah, ini hikmah yang dalam yang jarang disebutkan dalam kitab tafsir. Di bagian akhir surah Al-Baqarah, Allah Azza wa Jalla menerangkan sikap yang harus dilakukan dan keringanan dari Allah Subhanahu wa taala, dan bahwa Dia tidak membebani seseorang kecuali sesuai kemampuannya. Ya, di bagian akhir surah Al-Baqarah, sikap yang harus kita lakukan dan keringanan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap perintahnya, dan bahwa Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya, serta mengingatkan mereka agar bersandar dan minta kepada Allah dalam memikul beban perintahnya, dan tidak bersandar kepada kemampuan kita. Allah mengajarkan kepada kita, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami kalau kami lupa atau kami tersalah. Ya Allah, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Allah, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak kami sanggup memikulnya. Berilah maaf kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Ya. Jelas gambaran isi surah Al-Baqarah ya Pak ya. Ada 3 kelompok manusia yang ngurus bumi. Kelompok seperti Nabi Adam alaihissalam, ya, banyak melakukan ketaatan, cuma terkadang jatuh ke dalam maksiat. Ada kelompok seperti Bani Israel yang sering bergelimang di atas dosa dan maksiat. Ada kelompok seperti Nabi Ibrahim tapi sedikit sekali yang senantiasa taat. Tapi mereka lah jadi teladan pemimpin, gitu. Nah, tinggal kita berkaca kepada diri kita supaya kita ya mendekati Nabi Ibrahim alaihissalam, atau seperti Nabi Adam minimal sekali. Maka doa dengan doa ini, Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina, dan seterusnya. Itu hikmah kandungan surah Al-Baqarah. Kalau ini kita sudah pahami, kemudian kita akan melihat apa sih keutamaan surah Al-Baqarah. Nah, keutamaannya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi, karena ia akan datang
memberikan syafaat kepada para pembacanya pada hari kiamat. Ya. Jadi Al-Quran akan memberikan pembelaan kepada pembacanya pada hari kiamat. Ya, dibela kita oleh Al-Quran. Jangan masukkan dia ke dalam neraka ya Allah. Dulu ketika di dunia dia menyempatkan diri membaca kitabmu dan seterusnya. Iqra'uz Zahrawain, bacalah dua Zahrawain, dua yang bercahaya, arti Zahrawain. Ya, yaitu surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Fa innahuma, karena keduanya ta'tiyan yaumal qiyamah, akan datang pada hari kiamat ka'annahuma ghamamatan, seakan-akan seperti dua tumpukan awan. Ya, au ka'annahuma ghayayatan, atau keduanya seperti apa di situ? Dua kelompok burung, au ka'annahuma firqan min tayrin sawaf, dua kelompok burung yang sedang terbang, ya, berjajar hendak memberikan pembelaan kepada pembacanya. Gambarannya kira-kira jelas gak Pak? Jadi kalau kita rajin baca surah Al-Baqarah itu nanti pada hari kiamat saja akan, dan Ali Imran ya, akan memberikan pembelaan, seakan-akan ada tumpukan awan ya siap membela kepada pembacanya, atau kumpulan burung yang terbang. Kalau kita lihat sore hari pada pulang burung ya, sore hari berangkat, pagi pulang malam rame-rame, seperti itu seakan-akan gambarannya. Dia akan memberikan pembelaan kepada pembacanya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga, iqra'u surat Al-Baqarah. Ya. Bacalah surah Al-Baqarah. Ya. Fa inna ahdaha barakah, karena membacanya akan memperoleh keberkahan dalam hidup. Ya. Wa tarkuha hasrah, meninggalkannya menyebabkan penyesalan. Aduh, kenapa enggak saya baca dulu ketika di dunia? Wala tastati'u ahl batalah, dan tidak dapat dikalahkan oleh para tukang sihir. Orang tukang sihir enggak bisa ya menyihir orang yang rajin baca surah Al-Baqarah. Kepada orang lain gampang disihir. Ya, tapi orang yang rajin baca surah Al-Baqarah itu paling berat. Ya. Ada pengakuan dari seorang pesihir di Rusia. Ya. Dia menyatakan sendiri, saya gampang kalau menyihir orang itu, orang non muslim, orang kafir gitu ya, saya gampang sekali. Ya, bahkan sekalipun orang Nasrani pun gampang, tapi untuk menghadapi orang Muslim berat sekali, karena ada penghalang yang saya nggak tahu siapa penghalang itu. Di antaranya ini, ya, baca Al-Quran ini besar sekali, seakan-akan pelindungnya. Ya, berat sekali untuk dilalui oleh sihir, mental lagi. Ya. Ada yang mengatakan tidak sanggup dikuasai, mereka tidak bisa menghafal dan tidak bisa ditembus gitu. Ya, ke para pembaca Al-Quran nggak bisa ditembus oleh sihir. Ya, bahkan setan aja lari dari rumah yang di situ dibacakan surah Al-Baqarah. Kata Rasulullah SAW, iqra'u surat Al-Baqarah fi buyutikum. Bacalah surah Al-Baqarah di rumah kalian. Fa inna syaitan, karena setan la yadkhulu baitan, tidak akan masuk ya baitan yuqra'u fihi suratul Baqarah, ke dalam rumah yang di situ dibacakan surah Al-Baqarah ya. Enggak akan masuk setan ke dalam rumah yang di situ penghuninya baca surah Al-Baqarah. Masya Allah ya. Jadi kalau mau rumah kita itu enggak didatangi oleh setan, baca surah Al-Baqarah. Kalau kita tidak baca ya harus siap, kadang-kadang setan masuk ya ke dalam rumah tersebut gitu. Nah, supaya setan pergi, diantaranya kita baca surah Al-Baqarah ya. Baik. Keutamaan lainnya, An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah qala, dia berkata, ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atan. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus rombongan para sahabat dalam jumlah banyak, wahum du'adad, fastarqa'ahum, lalu beliau minta tolong kepada mereka bacakan surah. Beliau kullawah rajulin minhum, ya, beliau minta bacakan hafalan Al-Qur'annya. Ma ma'ahu minal Qur'an, berapa hafalan Al-Qur'annya. Fa'ata ala rajulin minhum, lalu beliau mendatangi seorang di antara mereka,
min ahdathihim sinna, yang paling muda usianya. Faqal, beliau bertanya kepadanya, "Ma ma'aka ya fulan?" Apa yang kamu hafal dari Al-Qur'an wahai fulan? Qal, orang itu mengatakan, "Ma'i kadza wa kadza wa suratul Baqarah." Saya hafal surah ini, surah itu, dan hafal juga surah Al-Baqarah. Maka beliau bertanya, "Amaka suratul Baqarah? Apa kamu hafal surah Al-Baqarah?" Ya. Faqala, "Na'am, ya saya hafal surah Al-Baqarah." Ya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fadhhab, pergilah, fa anta amirun, engkaulah jadi ketuanya." Faqala rajulun min asyrafihim. Lalu ada tokoh masyarakat berkata, "Wallahi ya Rasulullah, wahai Rasulullah, demi Allah, ma mana'ani an ata'allam surah Al-Baqarah." Saya tidaklah terhalang atau tidak ada yang menghalangi saya untuk mempelajari surah Al-Baqarah illa khasyah, kecuali karena khawatir Allah aku biha, saya enggak sanggup mengamalkannya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ta'allamul Qur'an, pelajarilah Al-Qur'an. Waqra'u, ya, dan bacalah." Ya, kata beliau. Fa inna mathalal Qur'an, karena perumpamaan Al-Qur'an liman ta'allam, bagi orang yang mempelajarinya, faqara'ahu, lalu dia membaca, wa qama bihi, ya, dan mengamalkannya di malam hari, dia pun salat membaca surah Al-Baqarah. Kama tadi jirab, seperti kantong yang mahsyuwin miska, yang penuh dengan minyak wangi, ya. Yafuhu rihuhu fi kulli makan, di mana wanginya semerbak ke setiap tempat. Ya. Jadi kalau yang hafal surah Al-Baqarah, kemudian dia atau hafal Quran, kemudian dia membaca dan mengamalkannya, itu seperti kantong yang dipenuhi minyak wangi yang semerbak kemana-mana. Ya, wa matalu man ta'allama, sedangkan perumpamaan orang yang mempelajarinya, ya, fayarkud, kemudian tidur, tidak mengamalkannya, tidak sholat di malam hari misalnya, padahal Al-Quran ada di hatinya, kamathali jirab, seperti kantong yang berisi minyak wangi namun terikat tertutup, ya, sehingga enggak semerbak, gitu ya. Itu keutamaan hafal Al-Quran dan dia membacanya di malam hari. Sedikit lagi, ini yang lebih dahsyat lagi. Nah, hadis yang sangat dahsyat. An Usaid bin Hudayr. Dari Usaid bin Hudayr, dia berkata, "Bainama huwa yaqra'u minal lail surah Al-Baqarah." Ketika di malam hari Usaid bin Hudayr membaca surah Al-Baqarah. Nah, ini dia. Saya langsung artinya aja ya. Sedangkan kudanya ditambat, diikat di dekatnya. Tiba-tiba kudanya hendak berontak. Maka Usaid pun diam, berhenti membaca, kudanya ikut diam. Ketika Usaid membaca lagi, kudanya hendak berontak lagi. Kayak ada yang dilihat, sesuatu yang dilihat, dia jadi ketakutan. Ketika Usaid diam nggak baca, ya, kudanya ikut diam. Dibaca lagi, kudanya mau berontak lagi. Maka Usaid berhenti karena khawatir di situ ada Yahya putranya dekat dengan kuda itu, khawatir kena sepak. Ia khawatir kalau kuda itu mengenainya, menyepaknya. Ya, saat Usaid menarik anaknya, ia angkat kepalanya ke langit, ke atas, tiba-tiba ada semacam naungan, di situ ada lampu-lampu, semacam lampu begini nih, yang ada lampu-lampu terbang ke atas langit lagi, kayak gitu ya. Sehingga naik ke atas lagi dan nggak kelihatan lagi. Jadi ada naungan. Mungkin Bapak pernah lihat lampu-lampu yang banyak di masjid-masjid itu, seperti itu seakan-akan. Tapi ketika Usaid selesai baca, tiba-tiba naik ke atas lagi, kayak gitu ya, naik ke atas lagi, nggak kelihatan. Jadi ketika baca turun itu, kok sampai mendatangi rumah Usaid, sampai kuda ketakutan melihat kok ada cahaya lampu-lampu pada turun ke dalam rumahnya, kayak gitu. Nah, di sini sedikit lagi, ini terakhir ya. Kata Usaid bin Hud, ketika tiba pagi harinya, Usaid menceritakan peristiwa itu kepada Nabi SAW. Lalu beliau bersabda, "Teruskan bacaan wahai Ibnu Hudayr, teruskan bacaan, harusnya engkau teruskan baca," kayak gitu. Usaid bin Hudayr, "Aku takut wahai Rasulullah kalau kuda itu menginjak Yahya, anak saya, karena ia dekat dengannya. Maka aku angkat kepalaku dan aku pergi mendatanginya. Aku angkat kepalaku ke langit, ternyata ada semacam naungan yang di sana terdapat lampu-lampu yang keluar dari rumahku sehingga aku tidak melihatnya lagi."
Jadi sampai masuk ke dalam rumah. Kalau lampu-lampu yang ada di masjid-masjid besar itu masuk turun gitu. Nah, ketika baca mau turun sehingga kuda ketakutan, ada apa ini? Tapi ketika diam, kuda diam juga. Lama-kelamaan setelah selesai baca naik lagi ke atas lagi, terbang lagi ke atas lagi, gitu ya. Lalu aku keluar dan maka Rasulullah SAW bersabda, tahukah kamu apa itu? Tidak. Beliau bersabda, itu adalah para malaikat yang mendekat kepada suaramu. Ya. Dan kalau sekiranya kamu meneruskan bacaanmu, tentu pada pagi hari manusia akan melihatnya dan tidak akan tersembunyi bagi mereka. Jadi ada cahaya turun, rame lampu-lampu di situ ke dalam rumah Usaid bin Hudayr lagi baca surah Al-Baqarah. Ya, cuma karena Usaid bin Hudayr khawatirnya kudanya nyepak anaknya yang bernama Yahya, akhirnya berhenti bacaannya. Akhirnya lama-kelamaan naik ke atas langit lagi. Gitu. Itu Masya Allah. Jadi bagaimana Allah menurunkan sakinah ketentraman para malaikat untuk menyimak bacaan orang yang baca Al-Quran. Ini dalam hadis riwayat Bukhari, hadis yang sahih. Ya, ini keutamaan surah Al-Baqarah. Kira-kira gambarannya paham nggak Pak? Gambarannya, gambaran kisah ini. Kalau dia membaca itu, jadi malaikatnya turun seperti lampu. Nah, turun seperti itu. Jadi, nah, itu Allah perlihatkan sebagai karomah. Allah perlihatkan. Cuma setiap orang baca enggak setiap, cuma orang-orang pilihan. Allah perlihatkan. Usaid kan sahabat Nabi SAW yang Masya Allah. Itu baca terus orang berbaca. Nah itu saking Allah muliakan Usaid bin Hudayr dengan ada semacam lampu, kumpulan lampu-lampu udah turun ke bawah, kayak gitu. Padahal itu malaikat itu bercahaya. Nah kuda melihat sampai dia nggak bisa berontak kan, terus kan mau loncat mau pergi karena ketakutan. Itu apa itu? Gitu ya. Maka pagi harinya cerita kepada Nabi SAW, itu adalah kumpulan malaikat. Harusnya kamu teruskan. Kalau teruskan itu kelihatan terang gitu. Bani itu pasti tahu Bang. Bani itu keturunan. Turunan. Israel itu nama Nabi Yakub, keturunan Nabi Yakub. Asalnya seperti itu. Bani Israel. Israel itu bukan Israel, bukan. Israel itu jadilah Israel sekarang ini. Oh iya. Jadi sebenarnya Yahudi. Nah, jadi sebenarnya Nabi Ibrahim alaihissalam kan punya dua keturunan, Nabi Ishak dan Nabi Ismail. Dari Sarah lahirlah Ishak, dari Hajar lahirlah Ismail. Nah dari Nabi Muhammad SAW itu keturunan Nabi Ismail. Kalau Bani Israel itu keturunan Nabi Ishak. Gitu. Itu mungkin jelas Pak ya. Mungkin hari ini segitu aja dulu. Yang penting kita bisa. Ya silakan Pak.